Manchester City dan Liverpool bersaing sengit di papan atas, sedangkan MU malah cosplay Lingard di peringkat 14. Biawak out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang hasil pertandingan Liga-Liga top Eropa yang baru main kemarin itu. Udah tahu ya kan match mana yang paling seru? Udah jelas Northwest Derby lah. Yang satu sibuk nyerang sedangkan tim satunya malah sibuk bantu lawannya nyerang. Kita mulai dari Bundesliga dulu lah ya. Ada Borussia Dortmund yang imbang lawan Werder Bremen dan Bayern Munchen yang menang 2-0 lawan Freiburg. Dua gol Bayern Munchen di match ini dibikin sama voucher penalti Harry Kane di menit ke-38 dan gol disumbang Thomas Muller pada menit ke-78. Sementara itu secara mengejutkan Bayer Leverkusen yang udah unbeaten 35 match harus terpongkeng di hadapan RB Leipzig. Sebetulnya Bayer Leverkusen sempat unggul 2 gol duluan di babak pertama lewat aksi Jeremy Frimpong pada menit ke-38 dan gol dari Alex Grimaldo pada menit ke-45. Tapi di luar nurun, Leipzig justru berhasil comeback dengan bikin 3 gol balasan. Gol pertama dari Kevin Campbell pada akhir babak pertama dan 2 gol lainnya diborong sama Bryce Luis Openda pada menit ke-57 dan 80. Gila kali ya. Akhirnya rekor Invincible Leverkusen yang udah bertahan sejak musim lalu bisa pecah. Aku rasa karena karma Leverkusen ini. Soalnya mereka yang selalu diuntungkan karena tambahan waktu yang lama akhirnya tumbang di hadapan tim banteng merah. Next, kita pindah ke La Liga. Atletico Madrid berhasil menang susah payah lawan Athletic Bilbao dengan skor 1-0. Di match sebelumnya, Atletico ini ditahan 5-0 sama Espanyol. Tapi akhirnya mereka bisa menang lagi di match lawan Bilbao ini berkat sumbangan gol dari Angel Correa di menit ke-90 tambah 2. Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid naik ke peringkat 3 klasemen sementara La Liga dengan 8 poin. Tanyalah dulu kalian, ada nggak kalian nengok Julian Alvarez? Udah 4 match lo dia main, belum ada kelihatan kontribusinya soalnya. Padahal Julian Alvarez ini dibeli sama Atletico Madrid dengan harga yang hampir 100 juta euro. Kukira the next Lionel Messi, tapi malah nggak ada bedanya sama Anthony. Next, ada Real Madrid yang bisa menang lawan Real Betis dengan skor 2-0. Sebelum lawan Real Betis ini, Madrid cuma bisa imbang 1-1 lawan Las Palmas. Bahkan striker andalan mereka si kura-kura Mbappe masih belum bisa bikin gol di 3 match awal ini. Barulah di match keempat pas lawan Real Betis ini, Mbappe main bagus dan bisa bikin 2 gol buat kemenangan Real Madrid. Gol pertamanya dicetak pada menit ke-67. Menerima asis cantik dari Fede Valverde, Kylian Mbappe yang tinggal one-on-one dan kiper bisa dengan mudah masukkan bola ke gawang. Cantik lihat asisnya si Valverde ini. Bisa dia bikin dia asis pakai backheel ke depan gawang musuhnya. Tapi untunglah ini yang diumpan Valverde ini si Mbappe. Coba kalau tadi itu si Rashford, dikasih 14 assist backheel pun paling kena blok semua sama musuhnya. Kemudian gol kedua Real Madrid terjadi melalui voucher penalti dari Mbappe. Madrid pun menang 2-0 dan naik ke peringkat 2 klasemen sementara La Liga. Sebenarnya main di La Liga itu nggak susah-susah kalinya. Kalau mau lebih susah main di IPL lah Mbappe, tapi IPL pun gampang ya nol. Tengoklah si Haaland udah bolak-balik hat-trick. Karena aku belum siap ngomong, kalian potong-potong aja. Main di IPL emang gampang kalau timnya City. Kalau mau yang lebih susah di IPL mainnya tapi timnya MU. Udah ngegolin susah, mau menang pun susah. Next, kita pindah ke Barcelona. Secara mengejutkan, tim yang masih sering nyari pinjaman ini bisa tampil konsisten dan menyapu bersih 4 match awal dengan kemenangan. Setelah menang tipis 2-1 lawan Rayo Vallecano di match ketiga, kemarin mereka membantai Real Valladolid dengan skor 7-0. Menit ke-20, Barcelona unggul duluan lewat gol Rafinha setelah menerima trupas dari Pau Cubarsí. Kemudian menit ke-24, Barcelona bisa bikin gol keduanya setelah asis dari Lamine Yamal bisa dikonversi sama Lewandowski jadi gol. Habis itu di akhir babak pertama, Barcelona bisa bikin gol lagi. Brawl dari sepak pojok boleh di depan gawang bisa disambar sama Jules Koundé jadi gol. Skor pun jadi 3-0 dan bertahan sampai babak pertama habis. Di babak kedua, Barcelona makin semangat buat nyerang gawang Real Valladolid. Rafinha bisa bikin 2 gol cepat masing-masing di menit ke-64 dan 72. Sekaligus dia cetak hat-trick di match ini. Kemudian Barcelona bisa bikin 2 gol lagi lewat aksi Dani Olmo pada menit ke-82 dan Ferran Torres pada menit ke-85. Barcelona pun menang dengan skor 7-0 dan masih konsisten di peringkat pertama La Liga dengan 12 poin. Ngeri kali Hansi Flick ini. Bisa dia bawa Barcelona yang dulu dia bantai 2-8, sekarang mengamuk dan dibawanya bantai lawan 7-0. Emang gini lah kalau pelatih punya mental juara. Udah menang 7-0 pun masih tetap fokus mainnya. Bukan macam si Xavi. Bukannya fokus ngelatih, malah lebih fokus bikin surat pengunduran diri. Mulai mantap juga Hansi Flick ini ya kan. Dulu Barcelona dibantainya. Sekarang bersama Barcelona dia meliverpoolkan Barcelona dengan cara meng-MU-kan Real Valladolid. #7-0 wak geng.
Next, kita ke inti pembahasannya yaitu Liga Inggris. Ada Manchester City yang bisa menang mudah dari West Ham dengan skor 3-1. 3 gol City di match ini diborong Erling Haaland masing-masing pada menit ke-10, 30, dan 83. Sedangkan West Ham cuma bisa balas bikin 1 gol, itu pun dari bunuh diri Ruben Dias. Kemenangan 3-1 lawan West Ham ini semakin bikin Manchester City masih stay di peringkat 1 dengan 9 poin. Mereka unggul selisih gol dari Liverpool yang berada di peringkat kedua. Emang ngeri kali lah si Haaland ini. Baru 3 match dia udah bikin 7 gol dan 2 kali hat-trick. Menurutku pantas lah kalau anak ini disebut sebagai pemain nomor 9 terbaik saat ini. Terbaiknya Haaland ini udah sebaik Nunes belum, Nol? Emang Nunes sebaik apa, Wak, geng? Kalau si Nunes itu, Nol, sebaiknya berhenti main bola. Next, ada Chelsea yang bermain imbang 1-1 lawan Crystal Palace. Sebetulnya di match ini Chelsea tampil dominan dan bisa bikin banyak peluang. Tapi berkali-kali peluang mereka masih gagal buat bikin gol. Baru menit ke-25 Chelsea bisa bikin gol. Menerima assist dari Cole Palmer, si Biawa Jackson bisa dengan mudah menyambar bola masuk ke gawang. Habis itu masih belum ada lagi lah gol yang tercipta. Babak pertama pun habis dengan skor 1-0 buat keunggulan Chelsea. Tapi di babak kedua Crystal Palace bisa bangkit dan bikin gol balasan pada menit ke-53. Tendangan placing Eberechi Eze dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang Robert Sanchez. Skor pun jadi 1-1 dan menjadi skor akhir di pertandingan ini. Biawak lah Chelsea ini, aku kira habis bantai Wolves kemarin mereka bakalan tampil konsisten dan sering menang. Habis belanja banyak, aku kira Chelsea ini bakalan bersaing buat jadi juara. Tapi rupanya menang lawan Barcelona cabang London aja mereka nggak bisa. Masih mending lah kami 0 curi poin lawan Crystal Palace. Musim lalu aja MU dibantai 4-0 sama mereka soalnya. Dengan hasil ini, sementara Chelsea masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Liga Inggris dengan 4 poin. Next, ada Terpongham yang melanjutkan kepawanya dengan kalah 2-1 dari Newcastle United. Sejak awal babak pertama, match ini udah berjalan seru karena saling jual beli serangan. Menit ke-37, akhirnya Newcastle bisa bikin gol duluan. Menerima crossing dari Lord Kelly, sontekan Harvey Barnes bisa menjebol gawang Vicario. Skor pun berubah 1-0 buat Newcastle dan bertahan hingga babak pertama habis. Di babak kedua, Terpongham makin semangat buat bikin gol balasan. Menit ke-57, akhirnya tim Ayam Pau ini bisa bikin gol balasan. Berawal dari syutingan keras Madison, bola rebound Brennan Johnson bisa ditepis sama Nick Pope. Tapi yang membiawakannya malah dimasukkan ke gawang sendiri sama si Dunbar. Biawak lah, nampak sengaja kali ya kan. Kurasa agak mabuk si Dunbar ini. Makanya dimasukkan itu boleh ke gawang sendiri. Tapi ingat, kita nggak boleh sujon. Tumben kok bijak, Nol. Terus kalau nggak mabuk kenapa dia bunuh diri, Nol? Ya kalau nggak mabuk mungkin otaknya yang agak pawok. Tapi Newcastle masih bisa bikin gol lagi pada menit ke-78. Melalui counter attack cepat, assist dari Jacob Murphy bisa dengan mudah disambar sama Alexander Isak jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-1 buat kemenangan Newcastle. Kemenangan ini bikin posisi Newcastle naik ke peringkat 5 dengan 7 poin. Sedangkan Terpongham harus turun ke peringkat 10 karena baru dapat 4 poin. Ya emang agak susah juga lah kalau tim yang gak pernah juara main di Liga Inggris. Tapi walaupun mereka gak bisa berprestasi, setidaknya mereka masih bisa membokongi Chelsea. Next, ada Arsenal yang ditahan imbang 1-1 sama Brighton. Di babak pertama, Arsenal sempat unggul duluan menit ke-38 lewat chip cantik dari Kai Havertz. Tapi di awal babak kedua, Arsenal harus main dengan 10 pemain karena Declan Rice kena kartu kuning kedua. Kartu merah lah jadinya. Bukan kartu merah jadinya itu, Nol. Masih merah jadinya yang ianya. Sebetulnya agak aneh juga aku lihat keputusan wasit ini. Cuma pelanggaran kecil aja itu menurutku. Kurasa ini wasitnya fans Terpongham. Makanya dikasihnya kartu merah sama Declan Rice biar Arsenal nggak menang. Kok jadi kami pula yang kau salahin, Nol? Kan bisa aja itu Chelsea yang bayar wasit biar mereka jadi juara. Biawak. Manchester City emang bisa bayar wasit buat juara karena banyak duitnya. Tapi kalau cuma saingan sama Arsenal, buat apa bayar wasit mahal-mahal? Nggak ada wasitnya pun tetapnya bakalan terpongking juga mereka di akhir musim soalnya. Karena cuma main dengan 10 pemain, pertahanan Arsenal pun digempur habis-habisan sama Brighton. Berawal dari counter cepat, bola rebound syutingan dari Danny Welbeck bisa disambar sama Joao Pedro jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-1 dan bertahan sampai pertandingan habis. Dengan hasil imbang ini, kedua tim masih berada di peringkat ketiga dan keempat klasemen sementara Liga Inggris. Kan udah aku bilang kemarin, kemenangan kalian lawan Aston Villa udah jadi pertanda kalau Arsenal bakalan gagal juara lagi. Alah, nggak ada. Masih awal musim ini, Nol. Slow aja lah. Lagian kami gagal menang juga karena dicurangi wasitnya. Biawak. Aku kasih tahu kalian ya. Musim lalu aja Arsenal yang dari awal peringkat 1 masih gagal juara di akhir musim. Apalagi di awal cuma peringkat 4. Bukannya juara bisa-bisa malah melawat dan dibokongi sama Ten Hag. Dan last, aku betut. English Premier League, Manchester United.
Lagi dan lagi, Manchester United harus menyerah saat melawan Liverpool di Old Trafford. Berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kali ini Erik ten Hag langsung mainin duo Belanda yaitu Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt sebagai starter. Mereka akan diandalkan bersama pemain macam Bruno Fernandes, Casemiro, dan Marcus Rashford. Sementara itu Arne Slot masih mengandalkan para pemain bintangnya macam Van Dijk, TAA, Luis Diaz, dan Mohamed Salah. Dari nengok susunan pemainnya aja, kita udah tahu lah kalau Liverpool yang bakal menang. Ya udah jelas lah nol, Liverpool nggak mainin Darwin Núñez, sedangkan MU malah mainin Rashford. Udah nggak imbang lah jadinya. Dari awal pertandingan dimulai, kedua tim ini langsung main dengan tempo tinggi. Baru 8 menit main, Liverpool udah bisa bikin gol duluan. Crossing dari Luis Diaz bisa diselesaikan sama TAA menjadi gol. Langsung heboh lah selebrasinya, sampai diciumnya kamera yang ada di situ. Tapi begitu dicek VAR, langsung lemas lah dia. Udah selebrasi cium kamera malah nggak jadi gol pula karena offside. Aku yakin kali tukang kameranya pun udah malas kali itu. Biawak bikin kerjaan aja ngelap-ngelap jigong si biawak ini. Menit ke-34 akhirnya Liverpool bisa bikin gol. Berawal dari Casemiro yang salah passing, Gravenberch bisa curi bolanya. Kemudian Mo Salah langsung kasih crossing dan bisa di-heading sama Luis Diaz jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Liverpool. Aduh Pau, udah pemainnya gak bisa passing. Pemain Liverpool yang di kotak penalti pun gak ada yang jaga. Pau kali lah, kalau gini daripada beli pemain mahal-mahal, mending uangnya buat rekrut satpam aja. Lebih jago mereka daripada BBMU soalnya. Habis itu menit ke-40 MU sempat mengancam lewat Musar Mazraoui. Melalui counter di sisi kanan, Mazraoui yang menerima umpan dari Bruno bisa bikin syuting keras ke gawang Liverpool. Tapi masih belum jadi gol karena bisa ditahan sama Alisson. Ini striker MU Pau juga ya kan? Bukannya striker tapi malah bek kanan yang bikin peluang. Iya Nol, ini strikernya Pau semua. Terus mau kau ganti sama siapa lagi Nol? Mending ganti sama Bidion Dangdut aja lah. Lebih jago dribble mereka daripada pemain MU soalnya. Kemudian menit ke-42 Liverpool justru bisa bikin gol keduanya. Lagi-lagi berawal dari kesalahan Casemiro, bola bisa dribble Liverpool dan kemudian dipasing sama Mo Salah ke Luis Diaz. Dan boom, gol 2-0 buat Liverpool. Gila kali Liverpool ini. Casemiro yang bawa Real Madrid 5 kali juara Liga Champions bisa dibikin mereka jadi macam Fred di match ini. Bukan apa ya kan, soalnya 2 gol Liverpool di babak pertama ini keduanya berawal dari blundernya Casemiro. Ya emang susah lah main di MU ini Nol. Kalau di Real Madrid hampir tiap musim kami juara UCL karena pemainnya punya DNA juara semua. Beda kalau di MU ini. Udah DNA timnya jadi pelawak, strategi pelatihnya pun macam biawak. Habis bilang gitu langsung ngamuk loh si Ten Hag. Ganti aja lo ke biawak, namamu aja Casemiro, tapi permainanmu kasihan Delo. Di babak kedua, Casemiro langsung diganti sama pemain muda Toby Collier. Tapi maksudnya Toby Collier ini nggak banyak berubah. Menit ke-55 Liverpool justru bisa bikin gol lagi. Berawal dari blunder Kobbie Mainoo, counter cepat dari Liverpool bisa jadi gol setelah syutingan Mo Salah bisa menjebol gawang Onana. 0-3 Liverpool unggul. Emang udah gak ada harapan lagi lah MU ini. Kobbie Mainoo yang sejak musim lalu tampil bagus bisa tiba-tiba flop dan sering bikin blunder. Kurasa memang menular kepauan di MU ini. Kok bisa semua pemain bintang ke sana jadi pau semua? Berarti yang salah MU lah Nol. Ya udah jelas lah, gak usah ditanya lagi tuh. Problematik semua MU ini soalnya. Udah manajemen gak bisa ngurus ruang ganti, pelatihnya gak punya strategi, apalagi fansnya yang cuma bisa ngarep tsunami trofi. Dengan hasil ini Liverpool naik ke peringkat 2 dengan 9 poin dan cuma kalah selisih gol aja dari Man City yang ada di atasnya. Sementara MU makin anjlok lagi ke peringkat 14 karena baru dapat 3 poin. Ya memang ginilah nasib tim yang fansnya mabuk juara. Diharapkan bersaing masuk zona Liga Champions tapi malah lebih dekat masuk ke zona Championship. Tapi harus diakui lah, harus diapresiasi si Arne Slot ini. Permainan Ten Hag udah terbaca habis sama Arne Slot. Kalian tengoklah, dari 3 gol yang tercipta itu buah dari strategi pressing api dari Slot. Asal lah konsistensi Slot ini buat Liverpool main bagus ya kan. Jangan pula nanti kayak Slot beneran. Ngasih menang di awal, di akhir rungkat dibuatnya. Sejauh ini meskipun di bursa transfer juga nggak terlalu bagus mereka, Liverpool dibuat Arne Slot seakan belum kehilangan sosok Jurgen Klopp. Masih bagus saja permainan mereka selepas Klopp pergi. Si Arne Slot masih berhasil membuat Liverpool nggak kehilangan jati diri. Sedangkan Ten Hag, dia berhasil membuat MU kehilangan harga diri. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng, kita tutup lah sedikit dengan pantun ya kan. 1-0 tipis skornya, 3-0 MU korbannya. Dadah Wak geng.